Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Urrohmah, NPM 191600012. Di sini saya akan menganalisis materi pelajaran bab matematika yaitu bab 2 sampai dengan bab 6. Yang pertama itu adalah berkenalan dengan bilangan. Berkenalan dengan bilangan itu diajarkan kepada siswa agar peserta didik mengetahui bahwa dengan bilangan tersebut, siswa dapat mengetahui angka dan simbol. Pada memperkenalkan bilangan ini, kita dapat mengajak peserta didik untuk berhitung bersama-sama, kemudian juga mengenalkan angka 1 sampai dengan 5, 6 sampai dengan 11, 6 sampai 10, 11 sampai 20. Nah, dengan begitu kita dapat mengajarkannya dengan menggunakan media pembelajaran seperti media gambar. Misalkan di sini ada gambar jeruk, jeruk ada. Mari kita hitung bersama-sama jeruknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, jeruknya ada 5. Jadi mari kita tulis bersama-sama angka 5. Ya benar sekali, 5. Kemudian dalam bilangan tersebut siswa juga dapat membandingkan mana jumlah yang lebih besar dan lebih sedikit. Contohnya di sini ada 2 buah apel dan 3 buah apel. Jadi yang lebih banyak adalah 3 buah apel. Ya, kenapa? Karena dia lebih banyak dari 2. Selanjutnya dengan adanya bilangan ini, siswa diharapkan dapat mengurutkan bilangan terkecil dari terkecil ke yang terbesar. Begitupun juga sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Dalam bilangan tersebut, kita dapat mengajarkan kepada anak-anak yaitu dengan cara bernyanyi. Misalnya, 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Kemudian juga kita dapat mengajarkan dengan cara bermain tebak-tebakan, yaitu dengan cara menanyakan kepada peserta didik, ayo berapa jumlah mata kalian? Dengan begitu mereka akan menghitung bersama-sama mata yang mereka miliki. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2. Ya benar sekali. Jadi matanya ada 2. Selain itu juga kita dapat mengajarkannya yaitu dengan menulis di papan tulis garis putus-putus, misalkan angka 1. 1 gini, terus kan 2, 3. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis materi yang kedua yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Dalam mempelajari waktu di SD ini, dia mempelajari tentang mengenai cara membaca jam. Kemudian setelah cara membaca jam, di sini kita juga dapat mengetahui waktu pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya dalam ini kita juga dapat mempelajari tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan. Kemudian dalam mengajarkan cara membaca jam, kita dapat menggunakan alat peraga secara langsung yaitu dengan menggunakan jam dinding. Ini dia. Nah, di dalam jam ini terdapat 3 jarum, yaitu ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum yang panjang banget tapi dia tipis. Ini namanya jarum detikan. Sedangkan jarum yang panjang ini adalah menunjukkan menit, yang pendek menunjukkan jam. Contoh di sini ada jam 8, jarum pendek terletak di 8, jarum panjang terletak di 12. Maka dibaca pukul 8 pas atau pukul 08.00. Selanjutnya pada saat kita menjelaskan kegiatan pagi, siang, sore, dan malam, yaitu kita dapat mengajarkannya yaitu dengan cara mencontohkan, memberitahu tentang apa sih kegiatan di pagi hari, siang hari, dan sore hari, kemudian malam hari. Di pagi hari itu contohnya yaitu bangun tidur, kemudian mandi, kemudian juga sarapan, berangkat sekolah. Kemudian juga selanjutnya setelah kita mengajari waktu pagi, siang, sore, malam, di sini kita dapat mengajarkan nama-nama hari. Nama-nama hari dalam satu minggu yaitu adalah Senin, Minggu sampai Sabtu. Kita dapat mengajarkannya dengan cara metode bernyanyi yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, begitu cara mengajarkan mengenai hari kepada anak SD agar mereka itu cepat menangkap materi tersebut dan mudah mengingatnya. Selanjutnya adalah mengajarkan nama-nama bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan, yaitu kita dapat mengajarkannya dengan cara mengajak peserta didik untuk menyebutkan nama-nama bulan tersebut dengan didampingi secara perlahan, karena dalam ini kita harus menghafal bulan tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis materi satuan pengukuran panjang. Dalam satuan pengukuran panjang di SD ini itu mempelajari tinggi rendah, panjang pendek, jauh dekat, kemudian mengukur menggunakan alat ukur dan mengukur secara langsung, yaitu tidak menggunakan alat ukur. Dalam memperkenalkan tinggi dan pendek, kita itu harus menyediakan media pembelajaran seperti media gambar ataupun media alat peraga secara langsung, yaitu contohnya di sini ada lilin dan pensil. Manakah yang lebih tinggi? Ya, lilin. Kenapa lilin? Jarak dari ujung ke ujung itu panjang, sedangkan ini jarak dari ujung ke ujung itu pendek. Jadi yang lebih tinggi adalah si lilin ini. Oke, kemudian dalam mengajarkan jarak jauh dan dekat itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk menunjukkan lokasi, jarak lokasi antara sekolah dengan rumah, kemudian juga tempat duduk. Oke, selanjutnya dalam pengukuran ini dapat dilakukan menggunakan alat ukur dan secara langsung dan tidak langsung, yaitu secara langsung yaitu menggunakan seperti jengkal tangan. Secara langsung, pengukuran secara langsung yaitu dengan cara melihat objeknya secara langsung, secara nyata, dan disitu kita dapat membedakan bahwa yang mana yang lebih tinggi dan rendah. Jadi kita tidak perlu menggunakan alat ukur, dengan cara melihat ini pun kita sudah tahu bahwa yang lebih tinggi adalah lilin daripada lipstick. Oke, selanjutnya, sedangkan jika kita mengukur dengan alat ukur, yaitu seperti menggunakan penggaris, bisa juga dengan jengkal tangan, mistar, dan juga jengkal langkah kaki. Dalam pengukuran ini kita lebih tepatnya untuk menggunakan penggaris ataupun meteran. Sedangkan di sini contohnya itu adalah, di sini saya mempunyai 2 buah boneka. Mari kita ukur tingginya mereka dengan jengkal tangan. 1,5 jengkal tangan. Sedangkan yang ini 1 jengkal tangan. Selanjutnya dalam satuan pengukuran panjang ini terdapat tangga satuan pengukuran, yaitu kilometer, km, hm, dam, kemudian m, dm, cm, dan mm, di mana setiap dia turun satu tangga dia dikalikan dengan 10 atau nolnya itu bertambah 1. Sedangkan jika dia naik satu tangga maka dibagi 10, atau jika dia naik satu tangga maka nolnya itu hilang 1. Nolnya itu bisa dikatakan gelundung. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis materi bangun ruang. Bangun ruang, dalam mengajarkan bangun ruang ini kita harus menggunakan alat peraga secara langsung, yaitu seperti contohnya membawa alat peraga langsung di dalam mengajar tersebut. Contoh bangun ruangnya itu kubus, balok, bola, kerucut, kemudian ada prisma. Di sini saya membawa alat peraga yaitu kubus. Dalam mengajarkan bangun ruang di SD itu kita harus membawa alat peraganya secara langsung dengan memperkenalkan berapa titik sudutnya, rusuknya, dan sisinya.
kubus itu memiliki berapa titik sudut. Dikatakan titik yaitu adalah titik. Ini titik-titik sudut. Titik sudut. Jadi, kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik sudut. Kemudian dia ini memiliki rusuk. Dan kubus memiliki 12 rusuk. Dikatakan rusuk yaitu ini nih. Yang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rusuk. Sedangkan di sini kubus memiliki 6 sisi, yaitu sisi depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Nih, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Itu namanya adalah sisi kubus. Selanjutnya dalam pengelompokan bangun ruang, di sini kita dapat mencontohkan yaitu apakah sih benda yang berbentuk kubus? Yang berbentuk kubus itu adalah seperti dadu, Ka'bah itu berbentuk kubus. Sedangkan yang berbentuk seperti balok yaitu ada lemari, kulkas. Ya, selanjutnya yang berbentuk bola. Yang berbentuk bola itu seperti contohnya semangka. Kemudian yang berbentuk prisma. Berbentuk prisma itu contohnya adalah tenda. Selanjutnya yang berbentuk seperti kerucut yaitu topi yang sering dipakai ulang tahun itu berbentuk kerucut. Dan juga contohnya itu adalah alat untuk cetakan membuat tumpeng itu adalah berbentuk kerucut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran berat. Dalam pengukuran berat ini kita mengenal benda berat dan benda ringan. Dalam mengajarkan itu kita harus memperagakannya secara langsung, yaitu dengan cara mempraktikkan di depan kelas, yaitu ada 2 buah kotak pensil, yang satu berisi alat-alat tulis, yang satu kotak pensilnya itu kosong. Jadi yang lebih berat itu yang mana? Ya, yang lebih berat adalah yang berisi alat tulis tersebut. Sedangkan di sini kita juga dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur seperti pengukur berat badan, yaitu ada timbangan. Jadi di sini kita dapat membawakan langsung timbangan di depan kelas, di dalam kelas. Timbangan biasanya kan di sekolahan itu mempunyai timbangan, biasanya terletak di UKS, yaitu untuk mengetahui berat badan. Jadi kita membawakan timbangan secara langsung dan meminta peserta didik itu untuk menimbang berat badannya. Jadi yang satunya itu gendut dan satunya itu kurus. Mereka diminta untuk menimbang satu persatu. Maka yang nilainya lebih besar itu dia lebih berat. Sedangkan nilainya yang lebih kecil itu dia lebih ringan. Di sini yang gendut 30 kilo dan yang kurus 15 kilo. Jadi yang lebih berat itu yang 30 kilo. Selanjutnya dalam pengukuran berat ini terdapat satuan tangga pengukuran berat, yaitu dapat dilihat inilah tangga satuan pengukuran berat. Jika dia turun satu tangga, yaitu dia dikalikan dengan 10 atau nolnya itu bertambah 1. Jika dia naik satu tangga, maka dia itu dibagi 10 atau nolnya itu gelundung 1. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.